Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar doa yang tadi mulai. Oke, selesai. Sebelum mulai pelajaran, Bapak harusnya terlebih dahulu ya. Ayu Emunayah, Sri Ayu, Ahmad Albab, hadir. Hendrawan, Aziz, hadir. Manakibiatul Ahmad, Halimah Sadia, Hamidah, Imarahimah. Baik. Bapak di sini akan menerangkan penjelasan atau menyampaikan materi tentang puasa Ramadan. Sebelumnya ada yang tahu tentang puasa Ramadan? Puasa wajib. Oke. Puasa Ramadan apa sih? Puasa Ramadan itu? Puasa Ramadan itu adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan, yang merupakan rukun Islam keempat dari 5 rukun Islam. Dari 5 rukun Islam puasa Ramadan berasal dari kata saum, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, hawa nafsu, dan menahan diri dari bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Waktunya itu kapan? Waktunya itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Setiap orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana telah Allah sebutkan dalam firman-Nya, yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan bagi umatnya yang beriman. Ada tahu nggak? Ayatnya gimana? Ayat pertama ini apa? Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini diwajibkan berpuasa dan sebelum kamu itu udah apa? Sudah diwajibkan. Ya, sudah diwajibkan. Oke, baik. Terus agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan bermakna, tahu nggak supaya kita puasanya lebih sempurna dan bermakna? Gimana sih caranya agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan bermakna? Jadi supaya puasa kita menjadi lebih sempurna dan bermakna, kita pahami sesama atau kita dengarkan dengan sesama ya ketentuannya. Yaitu ketentuannya ada apa saja? Yang pertama, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 2. Syarat wajib puasa itu ada Syarat wajib puasa ada 6. Syarat wajib puasa ada
yaitu sebagai berikut. Jadi sebelum kita berpuasa itu ya, atau waktu kita berpuasa itu ya, ada dua rukun yang harus diperhatikan. Yang pertama itu niat. Jadi kita sebelum puasa kita malam-malam sahur, ini puasa. Nah, kita pas sahur tuh niat dulu, niat buat besok puasa. Nah, niatnya itu puasa adalah adanya suatu keinginan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjalankan perintahnya, ya puasa wajib harus belum datang fajar dan ya pada puasa sunnah boleh dilakukan ibadah fajar dalam keadaan kita belum melakukan perbuatan yang menyebabkan puasa seperti makan, minum, berhubungan suami istri. Yang kedua, meninggalkan atau menahan diri segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari ibadah hingga dari ramadan. Jadi selama ini itu puasa, selama puasa kita itu belajar meninggalkan atau menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari ini waktunya seperti fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi selama itu kita menahan haus, menahan lapar, dan nafsu dan lain-lain. Setelah itu kita lanjut ke sunnah puasa. Sunnah puasa, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan kebaikan. Segala amalan baik akan dilibatkan pahalanya. Maka kita perlu mengetahui dan melaksanakan amalan-amalan sunnah untuk menggapai kesempurnaan ibadah kita. Adapun amalan-amalan sunnah puasa antara lain sebagai berikut. A. Makan sahur sesudah tengah malam, walaupun sedikit. Rasulullah SAW bersabda, An-Nasi qala Rasulullah SAW tasahharu fa inna fis sahur barakah. Wahul Bukhari Muslim. Yang artinya, dari Anas Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian makan sahur, karena dalam sahur itu terdapat suatu keberkahan. Ini mengakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum subuh. Jadi sebelum subuh 15 menit itu kita udah nggak makan, udah selesai, udah ya untuk bersama subuh 15 menit. Saya menggerakkan berbuka puasa pada waktu maghrib. Rasulullah SAW bersabda, Abi Dzar qala Rasulullah SAW, la tazalu ummati bi khairin ma akhara sahur wa ajjal fitr. Yang artinya, dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati bi khairin, yaitu senantiasa umatku dalam kebaikan ma'akul sahur, selama mereka menghadirkan makan sahur, wa ajjal fitr, dan menyegerakan berbuka. D. Berdoa sewaktu berbuka puasa dengan doa sebagai berikut. Doa buka puasa yang pertama, ada tahu? Yang bisa saya pakai doanya mana? Ada doa masyhur, stop. Terus yang kedua, ada
semoga pahala yang didapatkan apabila menghindari. Memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fadhala sha'iman falahu ajru sha'imin, wa la yanqusu min ajri sha'im syai'un." Artinya, man fadhala, barang siapa sha'iman falahu ajru, yang memberi makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia walayan kusuk, maka ia mendapat pahala orang yang berpuasa itu tidak berat, walayan kusuk, dan tidak mengurangi min ajri sha'im syai'un, pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Memperbanyak amal soleh, terutama membaca Al-Quran dan sedekah, khususnya di bulan Ramadan. Iktikaf artinya berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Kita lanjutkan hal-hal yang dilakukan ketika berpuasa. Ada tahu nggak hal-hal yang dilakukan ketika berpuasa itu apa sih? Terus? Perbuatan makruh tidak membatalkan puasa, akan tetapi sepatutnya untuk dihindari. Berikutnya termasuk perbuatan makruh ketika beribadah puasa, yaitu pertama mandi dan mengguyur atau berendam. Kalau dalam mandi tersebut secara tidak sengaja setelah air, hal itu tidak membatalkan puasa. Melakukan suntikan, baik suntikan itu berupa obat atau makanan. Bekam, berkumur-kumur siap gigi setelah matahari tergelincir, memakai parfum. Hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu sebagai berikut: segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga, oleh hati mulut, berupa makanan atau minuman yang menjadi konsumsi fisik atau tidak menjadi konsumsi fisik. Sedangkan yang menjadi konsumsi fisik tapi tidak masuk melalui mulut, seperti jarum infus dan sebagainya, dianggap tidak membatalkan puasa. Mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasiya wa sha'imun fa'akala aw shariba falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Artinya, barang siapa lupa ia sedang puasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya karena Allah yang memberinya makan dan minum. Hal yang dilarang saat puasa. Adapun hal yang dilarang adalah memang pada waktu sedang melakukan puasa sehingga menjadikan puasa tidak berbeda ibadah, yaitu sebagai berikut: ghibah, adu domba, berbohong, memandang dengan sahwat, sumpah palsu, berkata jorok atau jelek. Baik. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sebelumnya saya minta satu orang untuk menjelaskan hikmah dari puasa. Untuk Mas Enda, silakan. Hikmah dari berpuasa itu meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran. Yang keempat, dapat mengendalikan hawa nafsu. Dan yang kelima itu mendidik diri sendiri untuk bersifat sendiri. Baik, terima kasih Mas Enda penjelasannya. Ya, bahwa saya rasa cukup untuk